Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, malam hari ini kami diamanahkan untuk menyampaikan tentang Al-Quran dan bulan suci Ramadan. Sebelum ini pernah kita sampaikan bahwa bulan suci Ramadan itu juga kadang-kadang kita sebut dengan bulan Al-Quran, karena memang para sahabat, orang-orang saleh, bahkan Rasulullah SAW sendiri ketika masuk bulan suci Ramadan mereka intens, mereka semakin dekat, semakin akrab dengan Al-Quran itu. Dan perlu kita ketahui bahwasanya orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran maka akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah, datang dari zat yang paling mulia. Malaikat Jibril membawa Al-Quran, maka dia menjadi malaikat yang paling mulia di antara para malaikat. Diturunkan dan diberikan kepada Rasulullah, maka Rasulullah Muhammad SAW menjadi nabi dan paling baik atau nabi yang terbaik di antara para nabi. Diturunkan di bulan ini, yaitu bulan suci Ramadan, maka bulan ini menjadi sayyidus syuhur, penghulunya para bulan. Diturunkan pada satu malam yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, maka malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Al-Quran itu diturunkan kepada umat Nabi Muhammad sebagai petunjuk, maka umat Muhammad ini menjadi sebaik-baik umat daripada umat-umat sebelumnya. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, luar biasa indah sebenarnya kalau kita memahami hakikat pedoman kehidupan yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada kita lewat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam hari ini kita renungkan satu ayat di dalam surah Al-Furqan ayat 30. Wa qala ar-rasulu ya Rabb, dan Rasul berkata, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Tuhanku, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini diabaikan. Kita berharap syafaat Rasulullah, kita berharap pertolongan Rasulullah. Tetapi bagaimana dengan ayat ini? Rasulullah mengeluh. Kenapa? Karena umatnya mengabaikan Al-Quran. Umatnya enggan dengan Al-Quran. Umatnya meninggalkan Al-Quran. Sebagian ulama memaknai mahjura, di antaranya yang pertama hajru sama'ihi wa qiraatihi. Makna umat Rasulullah meninggalkan Al-Quran itu pertama, kata para ulama, mereka enggan, tidak mau mendengar Al-Quran dan tidak mau membacanya. Betul Bapak Ibu? Lebih enak mendengar dangdut apa Al-Quran? Lebih enak membaca Al-Quran atau koran? Lebih enak membaca SMS atau ceramah? Ini fakta dan kenyataan yang terjadi pada kita saat ini. Dan Al-Quran sudah dibaca oleh Rasulullah sekitar 1400 tahun yang silam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, khawatir kita masuk ke dalam ayat ini yang Rasulullah mengeluhkan. Kemudian yang kedua, kata para ulama, hajru al-amali bihi, yaitu tidak mengamalkan. Kalau yang pertama tadi tidak membaca atau tidak mendengar, yang kedua dia membaca, dia mengerti zina haram, dia tahu mencuri haram, dia tahu minuman keras itu haram, dia tahu sholat itu wajib,
dia tahu zakat itu wajib, dia tahu haji itu wajib, dia tahu berakhlak yang baik itu harus, tetapi dia tidak amalkan. Ini juga termasuk orang yang mahjuro, yaitu abai dengan Al-Quran, meninggalkan Al-Quran. Kemudian yang ketiga, hajru tahkimihi wa ta'akumi ilaihi fi usuliddin wa furu'ihi, yaitu orang yang membacanya, orang yang mengamalkannya, tetapi dipilah-pilih. Kalau sholat, ya. Kalau zakat, ya. Kalau tidak berzina, ya. Tetapi berhukum kepada firman Allah, berhukum berlandaskan Al-Quran, tidak. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yaitu hajru tadabburihi wa tafahumihi, yaitu abai untuk mentadabburi, mentelaahnya, menghayati, merenungkan dan memahaminya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ayat ini menjadi pesan bagi kita. Jangan sampai kita menjadi hamba-hamba Allah, umat Rasulullah yang menginginkan pertolongan, yang menginginkan syafaat beliau, tetapi panduan hidup kita tidak kita baca. Maka melalui mimbar ini dan melalui bulan suci Ramadan kali ini, mari kita bersama-sama, kita mulai dari yang terendah, yaitu mendengar, membaca Al-Quran. Setelah itu kita mulai memahami, kita amalkan dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa mendapatkan kebahagiaan, baik itu di dunia ataupun di akhirat. Rasulullah mengatakan, ada dua pusaka yang aku tinggalkan, kalau kalian berpegang dan mengamalkannya, maka tidak akan tersesat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau selama ini kita kurang keberkahan dalam kehidupan, kalau selama ini kita merasakan ada yang kurang dalam kehidupan kita, mungkin kita belum dekat dengan Al-Quran. Maka melalui bulan suci Ramadan ini, mari kita semakin dekat dengan Al-Quran. Kalau istilah orang zaman sekarang, mari kita gelembungkan pahala kita lewat membaca Al-Quran. Puasa kita mungkin kurang sempurna, ibadah sunnah kita mungkin kurang khusyuk, tetapi tilawah Al-Quran kita, karena kita membaca dan kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan pahala kita semakin berlipat. Karena kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, maka falahu hasanah, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, satu kebaikan itu dilipatkan menjadi 10. La aqulu alif lam mim harfun, kata Rasulullah. Bukan ketika orang membaca alif lam mim itu tidak dihitung satu huruf. Lakin alifun harfun, wa lamun harfun, wa mimun harfun. Sudah ada 3 huruf yang kita baca. Maka 3 kali 10, 30 kebaikan. Kalau seandainya kita satu hari 1 juz, maka berapa huruf yang telah kita baca dan berapa kebaikan yang telah kita dapatkan. Dan kalau seandainya semakin hari semakin banyak bacaan kita, maka semakin banyak pula pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui bulan Al-Quran ini, melalui bulan yang penuh dengan keberkahan ini, melalui bulan kemuliaan ini, mari kita muliakan diri kita dengan Al-Quran. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Kalau tidak kita, siapa lagi? Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala amal ibadah kita, dan kita dimudahkan untuk membaca ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa rattilil Qur'ana tartila. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.